Hai, selamat datang lagi di Mela Morgan 2. Sekarang temanya adalah kesedihan orang yang kamu pikirkan ketika tidak lagi bersama kamu. Sebenarnya apa sih yang dia rasakan? Energi terbarunya bagaimana? Kita akan buka di sini kesedihan orang yang kamu pikirkan ketika tidak terkoneksi lagi denganmu. Man with a holding coin. Woman holding heart. Wow, adjustment possibilities. Oke, di sini ada the garden and the gate. Tercakra. Teman-teman, yang bisa aku lihat di sini ya. Energinya adalah feminin, aku lihat. Energinya feminin, bukan berarti dia wanita ya, tapi seseorang yang lembut gitu ya. Seseorang yang masih mencintai kamu sampai dengan saat ini. Kemudian aku melihatnya, dia di sini lebih seperti kayak orang yang mungkin sekarang ini ya agak ada kesulitan masalah finansial. Kemudian di sini kalau aku lihat juga, aku melihatnya dia berusaha untuk mencoba segala cara untuk lepas dari kesialannya atau kesulitannya. Namun dia tidak bisa melangkah lebih jauh lagi. Semuanya merasa stuck gitu loh. Dia mencoba sampai tetes darah penghabisan mungkin, meminta bantuan, kemudian mencari kesempatan supaya minimal finansialnya masih ada. Dan di sini kalau aku lihat juga, perasaan dia sama kamu itu masih dipegang. Dia masih merasakan perasaan yang hangat, cinta, sayang sama kamu. Kondisinya orang ini mungkin dia lagi jauh dari kamu. Dia hanya bisa berkomunikasi sama kamu lewat batin. Dia mikirin kamu siang malam, ya. Kamu juga sebetulnya merasakan reaksi dari koneksi dia. Cuman kadang-kadang mungkin kamu denial atau kamu tiba-tiba bisa aja sedih kayak gitu. Kemudian kalau saya lihat di sini juga, udah berapa banyak yang dia coba usahanya. Bisa jadi usaha untuk mengembalikan kembali kestabilan hidup. Kemudian mencoba mungkin pernah reach kamu, menghubungi kamu. Mencoba untuk bisa seperti sesuai kehidupannya yang dulu. Nah, itu bisa, teman-teman. Jadi kita lihat lagi di sini. Tuh, ada man holding a heart lagi. Berarti ada woman holding heart dan ada man holding heart. Berarti intinya orang ini full mencintai kamu. Karena keluarnya sepasang. Berarti energinya ada maskulin dan feminin, aku lihatnya di sini. Kalau untuk yang maskulin, wow. Kalian di sini sebetulnya saling taking care, saling menjaga, ya. Kehidupan sebelumnya, mungkin kalian
saling menjaga, atau kalian sebelum bermasalah dia punya sifat yang care sama kamu dan memberikan kamu banyak cinta gitu. Kalian mungkin sudah kenal lama di sini ya, sudah kenal lama, sudah nggak setahun 2 tahun, mungkin udah kenalnya lama, dan itu kalian tuh punya perjalanan terpisah begitu aja. Dan di sini secara spiritual kalian itu terkoneksi juga. Well, banyak pelajaran, banyak proses perjalanan kalian, dimana di sini koneksinya adalah, kalau aku lihat, dia mencoba untuk mencari kesempatan. Karena cintanya sama kamu sangat kuat, dia merasa kamu menyayangi dia, dan sebaliknya seperti itu. Dia mungkin memberikan kamu sesuatu yang full. Cinta yang gak ngadi-ngadi, yang gak pernah kamu dapatkan sebelumnya. Bahkan dengan pasangan-pasangan kamu gak pernah kayaknya desperate ini ketika setelah putus sama orang ini. Kamu pun juga merasakan itu, karena di sini ada tercakra, ada the temple path. Kemungkinan kalian memang ada hubungan spiritual. Kalian itu penuh dengan liku-liku di sini. Perjalanannya tidak mulus. Maka terjadi namanya spiritual connection antara kamu sama dia. Ini benar-benar satu cerita yang a whole package gitu loh. Sebenarnya orang yang cocok adalah kalian satu sama lain. Tetapi di sini kondisinya adalah kemungkinan dia memiliki krisis ya. Walaupun dia cinta sama kamu, tetapi halangannya banyak banget. Dia mencoba menyelesaikan masalah-masalahnya. Orang ini punya masalah terutama dengan finansial. Ya. Aku merasakan begitu, dan dia mencoba berbagai macam cara. Mulai dari pekerjaannya dia mungkin yang amburadul, kemudian dia meminta pertolongan, bantuan, bahkan ke kamu juga mungkin pernah minta pertolongan. Orang ini tempatnya agak jauh dari kamu, makanya dia gak bisa datang ke kamu. Kemungkinan uangnya juga menipis, karena aku lihat kayak tempatnya di desa gitu ya. Bukan desa sih, maksudnya agak misalnya kayak Jakarta coret gitu loh, agak minggir gitu. Aku gak tahu kenapa, tapi kayak ngerasain hal itu di sini. Ada yang penuh kangen dan penuh cinta sama kamu. Seakan-akan hidupnya dia itu gak ada maju-majunya kalau gak sama kamu. Di pikiran dia itu cuma bisa berhalusinasi mengenai kamu. Ya pengen dipeluk sama kamu di depan matanya dia, memberikan sayang dan cinta yang dia butuhkan, perhatian. Kalian di sini saling melihat satu sama lain. Kayak kamu butuh dia, dia pun akan ready buat kamu. Dia maunya seperti itu, tetapi masalahnya masih banyak di sini. Kalian itu seperti kayak benar-benar dalam cobaan yang aku lihatnya apa ya, terlalu banyak sampai akhirnya bisa saling melepaskan. Kita akan klarifikasi kembali. Tuh, ya kan, ada kartu judgment. Memang ada kartu takdir dalam artian kartu karma kalian. Kalian di sini bisa terjadi dalam hubungan karma. Makanya di sini memang perjalanannya itu berliku-liku, panjang sekali. Bahkan untuk saling lepas pun itu susah, ya.
saling lepas itu susah, kemudian saling masih tarik-menarik energi. Kita akan lihat ya permasalahannya apa yang harus kita ungkap di sini dari kesedihan dia. The Empress itu in reverse, artinya dia tidak mendapatkan ketenangan batin. Kondisinya saat ini tidak mendapatkan ketenangan batin yang dia mau. Hidupnya dia tuh tidak santai-santai aja. Ada pelepasan beban. Orang ini jadi seperti lebih ikhlas. Jadi kayak lebih berpasrah gitu loh. Karena udah gak mau sakit lagi. Udah terlalu banyak sakit hati yang dia jalani selama gak ada kamu. Ada kartu The Moon. Seperti kayak rencananya ya. Misalnya kalau kartu ini in reverse, artinya dia sendiri itu belum tahu rencananya apa mau ke depan. Karena di sini masih tertahan ya. Ada depresi, ada sakit hati. Ya ini bisa banyak hal. Nine of Swords di situ. Sesuatu yang pernah dia ambil dan keputusan yang terlalu buru-buru dan akhirnya dia merasa kesepian atau menyesali. Dia pernah berbuat sesuatu yang mungkin ke kamu itu bodoh ya. Mungkin melepaskan kamu dikala kalian itu memang lagi cocok-cocoknya atau lagi sayang-sayangnya. Dan di sini dia ada penyesalan. Kenapa sih aku melakukan itu sama kamu? Jadi sebenarnya kesedihan dia ini adalah pembayaran karma karena telah menyakiti kamu juga. Jadi bertubi-tubi gitu loh. Dia kalau tadinya dia memang berada, sekarang jadi nggak berada. Ada Ten of Wands. Caranya adalah ketika memang dia sudah terkena ya masalah impact karma dari hubungan kalian karena dia udah nyakitin kamu. Yang harus dia emban ya, yang harus dia lakukan adalah segala macam beban-beban yang misalnya bukan jadi tanggung jawab dia, harusnya dia lepaskan. Dan dia mulai mungkin seperti tidak mau mengemban terlalu banyak sekarang karena udah over exhausted, udah terlalu capek. Tidur aja mungkin nggak tenang. Betapa dia rindu, kangen sama kamu tapi nggak bisa gerak. Ibaratnya ada ambisi untuk bisa memeluk kamu, melihat kamu dari dekat, ngobrol sama kamu, tapi nggak bisa dilakukan. Itu buat depresi. Sementara koneksi batin kalian ini jalan terus, dan itu membuat energi kalian mungkin juga yang ngerasain ini akan jadi drain, akan jadi capek. Sekarang kita lihat lagi ya. Ada keluar kartu Two of Pentacles, Knight of Cups, oke. Dia sendiri di sini juga aku melihat sedang berjuang akan sesuatu ya. Ya memang kalau dibilang masalah finansial, ya dia berusaha fokus, nggak yang kemana-mana, nggak mau kabur akan hayalan dia yang terlalu tinggi sama kamu. Karena dia nggak mau nyulitin kamu lagi di sini. Yang ada dia di sini memang benar-benar mau ambil take it a serious way. Jadi dia di sini ibaratnya kayak nggak mau lagi namanya jatuh tertimpa tangga ya. Dan dia nggak mau kasih kesedihan sama kamu. Bukan dia tidak cinta sama kamu di sini, tapi dia tuh kayak ingin apa ya, nggak mau melalui perjalanan yang panjang lagi, nggak mau dia mengkhianati kamu lagi, nggak mau namanya
ada orang ketiga lagi atau ada penghambat di antara kalian. Ketika dia sudah mantap bersama kamu dan ini akan langsung nanti jadinya serius. Itu harapan terbesar dia sih. Kalaupun misalnya memang dia harus memilih salah satu, dia akan memilih orang yang dicintai sama dia, dalam tanda kutip bisa diajak serius gitu loh. Jadi dia udah gak mau main-main lagi. Nanti pada saat waktunya dia sudah datang ke kamu dengan pelan-pelan, nanti dia akan lagi, kamu mau serius sama aku atau enggak, kita bisa nanti perencanaannya gimana ke depan. Kalau sekarang dia masih belum bisa seperti kayak memutuskan apakah dia bisa menjalani sama kamu, karena ada sesuatu concern yang membuat dia ragu di sini. Kenapa banyak kartu in reverse, banyak kartu terbalik? Karena ada ketidakyakinan dari orang ini dan ada kesedihan yang berlebihan, beban yang begitu bertubi-tubi. Dia sepertinya kayak pengen break. Dia tidak merasa aku nih pantas dicintai, aku nih hanya beban aja. Sebaiknya dia tuh bilang sama kamu gini nih, kamu nggak usah sama aku deh, karena hidup dengan aku ternyata nggak enak gitu loh. Dan aku di sini meningkatkan sisi spiritual aku juga gitu. Untuk saat ini seperti itu. Jadi saking banyaknya masalah yang dia terima bertubi-tubi, menjadikan seseorang ini jadi tidak bisa punya keinginan untuk hidup maju. Ya, pikirannya itu jadi sempit dan dia merasa sendirian di sini dan dia sedih. Kenapa dulu aku pernah melakukan tindakan bodoh? Mungkin orang sebaik kamu aku hianati, orang yang benar-benar pas dan cocok buat aku buang. Dan ini penyesalannya. Ternyata kamu tuh tidak tergantikan. Sehingga dia pikir pada waktu saat itu dia ngebuang kamu, dia tuh hanya memikirkan dirinya sendiri, gak mikirin betapa kamu nangisnya, kamu sedihnya, kamu merasa kehilangan dia yang tiap hari kalian bertemu. Tapi dia dengan egonya sendiri berharap ya udah sih, waktu itu mungkin aku hilaf nih sama kamu, ibaratnya gitu ya. Tapi ternyata setelah kamu pergi kok aku salah gitu loh. Aku nggak punya rencana apa-apa ke depannya. Dia mau bilang bahwa aku tuh nggak punya tendensi untuk nyakitin kamu, tapi memang aku tuh semua tuh berawal dari aku. Aku melepas kamu tuh juga sedih sebetulnya, tapi memang ini harus kulakukan karena trouble makernya tuh adalah aku. Nggak bisa namanya ya, dia tuh ibaratnya kayak nggak bisa ngeh gitu loh di awal-awal. Ketika dia disuruh milih, dia nggak bisa milih. Tapi ketika nggak ada kamu, dianya sedih. Dan itu belum ada obatnya sampai dengan sekarang. Kalau kamu mungkin tahu keadaan dia, kesulitan dia, ya mungkin sih kamu kalau ngelihat dia tuh kayak dia happy-happy aja tuh. Ya belum tentu. Ini kan yang kita baca sekarang. Kemudian kita akan lihat dari wisdomnya. Aku tuh sebenarnya ya, untuk membaca energi orang ini, kayak ngelihat orang yang menyakiti diri sendiri gitu loh. Bukan tipe-tipe orang yang senang misalnya dicintai, tapi malah membuang orang yang dicintai dan menyesalnya di kemudian hari. Nah, tidak jujur sama diri sendiri karena keadaan. Sekarang, dikala dia lagi sulit, lagi susah, lagi sedih, dia ingat, oh ya orang yang baru jelas itu loh, matanya baru terbuka. Ternyata orang yang dia cari selama ini yang cocok ya adalah kamu. Ada TikTok di sini. Yaitu ibaratnya orang ini
kayak memendam bom waktu. Stresnya berlebihan, tingkat kesabarannya mungkin udah kayak gimana ya, akan ujian-ujian yang berliku-liku ini kayak dia makin gak sanggup gitu loh. Pengen kayak marah, stres. Dan ini di sini ada kartu not for you. Dia juga merasa di sini begini ya. Mungkin dia bukan yang terbaik buat kamu. Dia bilangnya gitu. Karena apa? Kondisi aku sekarang juga tidak kondusif, tidak bagus. Sementara dia cinta sama kamu, ya dia harus terima takdirnya lah. Mungkin aku yang gak terbaik buat kamu. Dia menyalahkan diri sendiri, tidak merasa pede untuk bisa bersama kamu. Ininya lebih apa ya, dia tuh lebih jadi orang yang terlalu apatis kalau aku bilang, nggak seimbang sama sekali, terlalu berat sebelah, terlalu berpikir yang jadi sosok yang dingin, jadi sosok yang kurang bisa pasrah, atau mungkin dia sudah saking pasrahnya sampai udah kayak nggak berdaya lagi. Yang dia bisa adalah dengan berharap kebaikan dari semesta, untuk semesta bisa menyelesaikan semua permasalahan dia yang bertubi-tubi ini. No peace like home. Ibaratnya kamu tuh rumahnya dia. Dia pengen balik ke kamu. Karena gak ada ketenangan yang dia dapat. Bukannya makin baik, makin gak jadi orang gitu loh. Pengen gitu, sesekali kamu mungkin bisa reach dia, bisa kebetulan untuk ngomong sama dia, komunikasi, itu pengen banget. Dia berharap kamu yang duluan mulai untuk komunikasi gitu loh, karena dia merasa malu, gak berdaya. Agak sulit ya kalau kondisinya dia juga di sini sedang depresi, sedih, terluka, banyak beban, masalah. Dia sendiri pun tuh kayak orang yang hilang arah. Jujur aja ya, aku kalau buka energinya di sini, keinginannya itu dia nggak tahu untuk masa depannya, perencanaan untuk hidup ke depannya itu kayak seakan-akan fondasinya jadi kayak udah rusak. Ada perasaan putus asa dari dia. Dia pengen berakhir semuanya, dan kalau dia ibaratnya sekarang ini, kalau kamu tahu, dia starting dari nol. Jadi dia bukan orang yang sama ketika kamu memandang dia. Mungkin dia punya waktu itu, sekarang jadi berbanding terbalik 360 derajat. Banyak sedih di hidupnya dia. Jadi kayak instan karma gitu loh ya, instan karma. Dan di sini dia udah nyadari kok bahwa kesalahannya dia adalah tidak menjaga baik hubungan kalian. Harusnya di kala itu dia memilih kamu, tapi nggak dia lakukan karena dia terlalu takut tidak aman hidupnya. Dia tidak berani ambil resiko dengan kamu. Mungkin banyak pertentangan, ada pilihan lain, ya kan? Dia melihat orang itu lebih berkilau dari kamu waktu itu, dan kamu di sini kayak udah ditinggalkan aja sama dia. Ya inilah jadinya, nggak ada seneng-senengnya kalau kamu lihat. Aku baca energinya aja sampai drain, sampai kayak ini orang yang ninggalin kamu, sedihnya banget. Jadi ya beginilah kisah dia. Saat ini mungkin orang yang benar-benar kamu pikirkan itu semacam
hanya bisa bicara dengan kamu itu melalui batin. Apakah ada kemungkinan dia kembali? Kita buka satu kartu lagi. Never ending story. Yes, orang ini pasti akan ingat kamu terus. Chance untuk kembalinya ada ya, ada. Kalau misalnya orang masih ingat, karena kalian punya unfinished business kemungkinannya. Jadi itulah yang selalu menarik dirimu datang kepadanya atau dia datang kepada kamu. Walaupun kamu blok dia kayak apa, walaupun kamu gak mau, someday kalian akan dipertemukan kembali untuk menyelesaikan persoalan yang belum selesai. Apa sih kak persoalannya? Dia minta maaf sama kamu, ada kelegaan di situ, ada harmoni di situ. Setelah itu semuanya selesai. Oke, Super Loveku, terima kasih sudah menonton readingan ini. Semoga kalian suka. See you when I see you. I love you. Bye-bye.